Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi kalkulus lanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fajriani dengan NIM 2103200057, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada materi kalkulus kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, ekstrim bersyarat 1 pengali Lagrange, dan yang kedua, ekstrim bersyarat lebih dari 1 pengali Lagrange. Langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu ekstrim bersyarat 1 pengali Lagrange. Di sini terdapat definisi, yaitu untuk mencari nilai ekstrim dari fxy dengan kendala gxy itu sama dengan 0. Di sini kita tentukan xy-nya dan lambda yang memenuhi persamaan, yaitu gradien fxy itu sama dengan gradien g dikali dengan konstanta. Ini adalah konstantanya, yaitu lambda. Nah, lambda ini merupakan pengali Lagrange-nya. Dan kemudian titik-titik xy yang diperoleh merupakan titik kritis f yang memenuhi kendala gxy itu sama dengan 0. Dan bilangan lambda ini sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa lambda ini disebut pengali Lagrange yang bersesuaian. Langsung saja kita masuk pada contoh yang pertama. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fxy itu sama dengan xy pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 1. Nah, langsung kita tulis penyelesaiannya. Kita tulis dulu diketahuinya bahwa fxy-nya itu sama dengan xy, dan kendalanya gxy itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 1. Nah, kemudian dengan metode Lagrange kita cari x, y, dan lambdanya yang memenuhi persyaratan yang tadi ya, yaitu gradien f itu sama dengan gradien g dikali lambda, dan g xy-nya itu sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bahwa gradien fxy ini sama dengan xy, dan gradien g-nya ini sama dengan 2x, 2y. Nah, sehingga kita peroleh persamaan yang ketiga. Kita peroleh 3 persamaan, yaitu y sama dengan 2 lambda x, ini merupakan persamaan yang pertama. X sama dengan 2 lambda y, ini merupakan persamaan yang kedua. Dan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1, ini merupakan persamaan yang ketiga. Nah, eliminasikan, kemudian kita eliminasi lambda pada persamaan yang pertama tadi dengan persamaan yang kedua, dengan cara mengalihkan x ke persamaan 1 dan mengalihkan y ke persamaan yang kedua. Sehingga kita peroleh x kali y itu sama dengan 2 lambda x kuadrat, dan xy sama dengan 2 lambda y kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh x kuadrat sama dengan y kuadrat. Ini kita dapat persamaan yang keempat. Kemudian kita substitusi lagi persamaan keempat yang ini ke persamaan yang ketiga, yang ini. Sehingga kita peroleh x itu sama dengan plus minus 1/2 akar 2, dan y sama dengan plus minus 1/2 akar 2. Dengan demikian, di sini kita peroleh 4 titik kritis, yaitu yang pertama 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, min 1/2 akar 2, min 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, dan min 1/2 akar 2, min 1/2 akar 2. Sehingga nilai maksimum tercepat di titik plus minus 1/2 akar 2, 1/2 akar 2 dengan nilai fx-nya itu sama dengan 1/2. Dan nilai minimumnya ini terjadi di titik plus minus 1/2 akar 2, min 1/2 akar 2 dengan fx-nya ini sama dengan minus 1/2.
Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan ukuran kotak tertutup dengan volume 1 meter kubik yang luas permukaannya minimum. Nah, sama seperti tadi kita tulis penyelesaiannya. Diketahui fungsi objektif dan fungsi kendala masing-masing adalah Lx, Y, Z ini sama dengan 2 dikali XY ditambah XZ ditambah YZ. Dan G-nya ini atau fungsi kendalanya itu sama dengan X kali Y kali Z dikurang 1. Selanjutnya kita dapat tentukan gradien L-nya ini sama dengan 2Y ditambah 2Z, 2X ditambah 2Z, 2X ditambah 2Y. Dan gradien G-nya ini sama dengan Y kali Z, Z kali X, X kali Y. Sehingga diperoleh dengan metode Lagrange 2Y ditambah 2Z ini sama dengan lambda YZ, 2X ditambah 2Z ini sama dengan lambda XZ, dan 2X ditambah 2Y ini sama dengan lambda XY. Kemudian kita eliminasi lambda, kita dapatkan X sama dengan Y sama dengan Z. Selanjutnya kita substitusikan ini ke persamaan kedua. Kita peroleh X sama dengan X3 sama dengan 1, sehingga X sama dengan 1 yang berarti Y ini juga sama dengan Z sama dengan 1 juga. Nah, dengan demikian, di sini kita peroleh titik 1,1,1 yang merupakan titik minimumnya. Kotak tertutup volume 1 meter kubik yang luas permukaannya minimum ini berukuran X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z-nya juga sama dengan 1. Kemudian untuk contoh yang ketiga, tentukan titik pada bidang X ditambah 2Y ditambah 3Z ini sama dengan 6, yang terdekat dari titik asal O, yaitu 0,0,0. Sama seperti sebelumnya, kita tulis penyelesaiannya. Kita akan mencari titik yang meminimumkan f(x, y, z)-nya ini sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Dengan kendalanya x tambah 2y ditambah 3z ini kurang 6. Nah, dari metode Lagrange yang di atas ini kita peroleh persamaan yang pertama 2x sama dengan lambda, yang kedua y sama dengan lambda, yang ketiga 2z sama dengan 3 lambda, dan yang persamaan yang keempat kita peroleh x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 6. Kemudian kita kalikan 2 pada persamaan yang keempat ini, sehingga kita menghasilkan 2x ditambah 4y ditambah 6z sama dengan 12, atau 2x ditambah 4y ditambah 3 dikali 2z sama dengan 12. Ini merupakan persamaan yang kelima. Kemudian kita substitusi persamaan 1, 2, dan 3 ini ke persamaan 5, sehingga kita hasilkan 14 lambda ini sama dengan 12, dan lambda juga sama dengan lambda sama dengan 6/7. Kemudian kita substitusikan lagi nilai lambdanya ke persamaan 1, 2, 3, sehingga kita hasilkan x sama dengan 3/7, y sama dengan 6/7, dan z-nya ini sama dengan 9/7. Karena hanya satu titik kritis, maka titik yang terdekat pada bidang x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 6 dari titik asal O, yaitu 0,0,0 ini adalah x, y, z, yaitu sama dengan 3/7, 6/7, dan 9/7. Selanjutnya, untuk ekstrim bersyarat lebih dari satu pengalih Lagrange, di sini juga terdapat definisi ya, yaitu untuk mencari nilai ekstrim dari f(x, y, z) dengan kendala g, x, y, z ini sama dengan 0, dan hanya ini x, y, z juga sama dengan 0, kita selesaikan persamaannya, yaitu
gradien FP itu sama dengan gradien GP dikali lambda ditambah nu gradien H dikali P. Kemudian GP-nya ini sama dengan 0 dan HP-nya juga sama dengan 0. Nah, titik-titik P ini merupakan X, Y, Z yang diperoleh merupakan titik kritis F yang memenuhi kendala GP sama dengan 0 dan HP-nya juga sama dengan 0. Bilangan lambda dan nu ini disebut pengali Lagrange yang bersesuaian. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang pertama. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari f, x, y, z ini sama dengan x ditambah 2y ditambah z. Pada kurva yang berpotongan tabung, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2, dengan bidan y ditambah z-nya ini sama dengan 1. Kita tulis penyelesaiannya. Yang diketahui fungsi kendala masing-masing adalah untuk g-nya ini sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2. Dan untuk h-nya ini sama dengan y ditambah z dikurang 1. Nah, dengan metode Lagrange, gradien f-nya ini sama dengan gradien g dikali lambda ditambah gradien h dikali nu, sehingga diperoleh 5 persamaan. Yang pertama, 1 sama dengan 2 lambda x. Yang kedua, 2 sama dengan 2 lambda y ditambah nu. Yang ketiga, 1 sama dengan nu. Dan yang keempat, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2. Dan yang kelima ini, y ditambah z-nya ini sama dengan 1. Kemudian kita substitusi persamaan yang ketiga ke persamaan yang kedua. Sehingga kita peroleh y-nya ini sama dengan x-nya ini sama dengan y. Ini merupakan persamaan yang ke-6. Kemudian kita substitusi lagi persamaan yang ke-6 ini ke persamaan yang ke-4. Sehingga kita hasilkan 2x kuadrat sama dengan 2. Jika dan hanya jika x-nya ini sama dengan plus minus 1. Dan 2y kuadrat sama dengan 2. Jika dan hanya jika y-nya ini sama dengan plus minus 1. Selanjutnya kita substitusikan untuk y plus minus 1 ke persamaan yang kelima ini. Sehingga kita peroleh hasil z-nya ini sama dengan 0 dan z-nya juga sama dengan 2. Hal ini memberikan dua titik kritis berikut ini. X sama dengan 1 jika y sama dengan 1, jika z sama dengan 0, maka 1,1,0. Dan untuk x-nya sama dengan min 1, jika y-nya juga sama dengan min 1, dan z-nya sama dengan 2, sehingga kita peroleh min 1, min 1,2. Nah, kemudian kita substitusikan titik-titik kritis ke fungsi objektif untuk mengetahui nilai ekstremnya. Nah, x, y, z ini sama dengan 1,1,0. Ini perolehan dari sini ya. Jika f, x, y, z-nya ini sama dengan 3, ini merupakan maksimumnya. Dan untuk x, y, z sama dengan min 1, min 1,2, jika f, x, y, z-nya ini sama dengan min 1, ini merupakan nilai minimumnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan nilai pada garis fx, y, z ini sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Ini merupakan perpotongan bidang x ditambah y ditambah z sama dengan 8. Dan 2x dikurang y ditambah z-nya ini sama dengan 28. Yang terdekat dari titik asal O yakni 0,0,0. Kita tuliskan penyelesaiannya. Di sini kita misalkan kendala yang pertama yaitu G, ini sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikurang 8. Dan kendala yang kedua atau H ini sama dengan 2X dikurang Y ditambah 3Z dikurang 28. Nah, dengan metode Lagrange, ini diperoleh 5 persamaan. Yang pertama, 2X ditambah
2x sama dengan lambda ditambah 2 nu. Yang kedua, 2y sama dengan lambda dikurang nu. Yang ketiga ini 2z sama dengan lambda ditambah 3 nu. Yang keempat, x ditambah y ditambah z sama dengan 8. Dan yang kelima, 2x dikurang y ditambah 3z sama dengan 28. Nah, masing-masing persamaan yang keempat dan yang kelima ini kita kalikan 2. Sehingga kita peroleh hasil 2x ditambah 2y tambah 2z sama dengan 16. Ini merupakan persamaan yang ke-6. Dan 4x dikurang 2y ditambah 6z ini sama dengan 56. Ini merupakan persamaan yang ke-7. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan yang pertama, kedua, ketiga ke persamaan yang ke-6. Sehingga kita peroleh hasil 3 lambda ditambah 4 nu sama dengan 16. Ini merupakan persamaan yang ke-8. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 1, 2, 3 ke persamaan yang ke-7. Di sini kita kalikan 2 dikali lambda ditambah 2 nu dikurang buka kurung lambda dikurang nu ditambah 3 dikali lambda ditambah 3 nu. Ini kita peroleh hasil sama dengan 56. Kemudian 2 lambda ditambah 7 nu, perolehan dari ini sama dengan 28. Ini kita peroleh persamaan yang ke-9. Nah, solusi dari persamaan ke-8 dan ke-9 ini kita peroleh 3 lambda ditambah 4 nu ini sama dengan 16. Dan 2 lambda ditambah 7 nu ini sama dengan 28. Nah, masing-masingnya ini, yang pertama ini kita kalikan 2, dan yang baris kedua ini kita kalikan 3. Sehingga kita peroleh hasil 6 lambda ditambah 8 nu sama dengan 32, dan 6 lambda ditambah 21 nu sama dengan 84. Kemudian kita kurangkan, sehingga kita peroleh hasil nu-nya sama dengan 4, dan untuk lambdanya ini sama dengan 0. Kemudian kita substitusi nilai lambda dan nu-nya ini ke persamaan 1, 2, 3, sehingga kita hasilkan nilai x sama dengan 4, y-nya sama dengan min 2, dan z-nya sama dengan 6. Nah, karena hanya satu titik kritis, maka titik terdekat adalah x, y, z-nya ini sama dengan 4, min 2, dan 6. Kemudian untuk contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir. Tentukan minimum dan maksimum dari f, x, y, z sama dengan 4y dikurang 2z dengan kendalanya 2x dikurang y dikurang z ini sama dengan 2. Dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita tulis penyelesaiannya dari kendala. Pada soal yang di atas ini kita peroleh 2 kendala ya. Yang pertama, 2x dikurang y dikurang z sama dengan 2. Dan yang kedua, x kuadrat ditambah y kuadrat ini sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang di atas ini, kita tentukan gradien f-nya ini sama dengan lambda 1 dikali gradien g ditambah lambda 2 dikali gradien g. Dan gradien g-nya ini sama dengan, dan untuk fungsi g-nya ini sama dengan 2x dikurang y dikurang z sama dengan 2. Dan untuk h-nya sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Yaitu kita peroleh fx-nya ini sama dengan lambda 1 dikali gx ditambah lambda 2 dikali hx. Jika nolnya ini sama dengan 2 lambda 1 ditambah 2 lambda 2 x. Ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, kemudian fy-nya sama dengan lambda 1 gx ditambah lambda 2 hx. Jika 4-nya ini sama dengan min lambda 1 ditambah 2 lambda 2y. Ini merupakan persamaan yang kedua. Dan untuk fz-nya ini sama dengan lambda 1 dikali gx ditambah lambda 2 dikali hx. Jika min 2-nya ini sama dengan min lambda 1. Ini merupakan persamaan yang ketiga.
Dan untuk 2x dikurang y dikurang z sama dengan 2, ini merupakan persamaan yang keempat. Dan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1, ini merupakan persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan yang ketiga ini kita peroleh, yaitu lambda 1 ini sama dengan 2. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua, kita peroleh hasil 0 sama dengan 4 ditambah 2 lambda 2x, ini jika x-nya ini sama dengan min 2 per lambda 2. Dan untuk 4-nya ini sama dengan min 2 ditambah 2 lambda 2y, jika y-nya ini sama dengan 3 per lambda 2. Nah, dari persamaan yang kelima juga, di sini kita peroleh 4 per lambda di antara 2 dan 2 ditambah 9 per lambda di antara 2 dan 2 ini sama dengan 13 per lambda di antara 2 dan 2 ini sama dengan 1. Jika lambda 2-nya ini sama dengan plus minus akar 13. Nah, yang pertama untuk lambda 2-nya ini sama dengan akar 13. Di sini kita peroleh x-nya ini sama dengan min 2 per akar 13 dan y-nya ini sama dengan 3 per akar 13, dan untuk z-nya ini sama dengan min 2 dikurang 7 per akar 13. Dan untuk lambda 2-nya sama dengan min akar 13, di sini kita peroleh x-nya sama dengan 2 per akar 13, y-nya sama dengan min 3 akar 13, min 3 per akar 13, dan z-nya ini sama dengan min 2 ditambah 7 per akar 13. Nah, diperolehlah 2 titik, yaitu titik min 2 per akar 13,3 per akar 13, min 2 dikurang 7 per akar 13, dan 2 per akar 13, min 3 per akar 13, dan min 2 ditambah 7 per akar 13. Selanjutnya untuk soal nomor 3 ini kita tentukan nilai fungsi untuk setiap titiknya. Nah, yaitu f min 2 per akar 13, 3 per akar 13 dan min 2 dikurang 7 per akar 13. Ini kita peroleh hasil dari sini, sehingga kita hasilkan 4 ditambah 26 per 13. Nah, penjumlahan dari 4 ditambah 26 per 13 ini kita peroleh sama dengan 11,21111. Nah, untuk f 2 per akar 13, min 3 akar 13 dan min 2 ditambah 7 per akar 13, ini sama dengan 4 dikurang 26 per akar 13. Nah, penjumlahan dari 4 dikurang 26 per akar 13 ini kita peroleh hasil sama dengan min 3,21111. Jadi, didapatkan fungsi f maksimum pada min 2 per akar 13, 3 akar 13 dan min 2 dikurang 7 per akar 13 dengan nilai maksimumnya yaitu 11,21. Dan minimumnya pada 2 per akar 13, min 3 per akar 13 dan min 2 ditambah 7 per akar 13 dengan nilai minimumnya yaitu min 3,21. Nah, ini merupakan nilai maksimumnya dan ini nilai minimumnya. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari saya mengenai ekstrim bersyarat 1 pengali Lagrange dan ekstrim bersyarat lebih dari 1 pengali Lagrange. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.